Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman audiens. Perkenalkan nama saya Salwa Zalsabilah dengan NIM 2321041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integritas internal strategic audit dan strategic business blueprint dalam penyusunan strategi perusahaan. Materi ini penting karena banyak perusahaan gagal menjalankan strategi bukan karena strateginya buruk, tetapi karena strategi tersebut tidak disusun berdasarkan kondisi internal perusahaan yang sebenarnya. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana audit internal strategis dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih tepat sehingga perusahaan mampu bersaing secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, ada tujuan penelitiannya. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembahasan ini. Yang ingin saya tekankan bukan hanya memahami definisi dari dua konsep tersebut, tetapi bagaimana keduanya saling berkaitan dalam praktik manajemen strategi. Harapannya, setelah presentasi ini kita mampu melihat bahwa setiap strategi yang dibuat perusahaan harus didasarkan pada hasil evaluasi internal, bukan sekadar mengikuti tren pasar atau meniru strategi perusahaan lain. Selain itu, kita juga akan mencoba menerapkan konsep tersebut melalui sebuah studi kasus sehingga lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya ada gambaran umum materi. Pada slide ini terlihat alur berpikir dalam penyusunan strategi perusahaan. Langkah pertama tentu dimulai dari pemahaman kondisi internal perusahaan. Setelah kondisi internal diketahui, perusahaan melakukan internal strategic audit untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahannya. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi yang sesuai. Strategi yang telah dipilih kemudian dituangkan ke dalam sebuah strategi bisnis blueprint, yaitu dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan strategi. Setelah strategi dijalankan, perusahaan perlu melakukan evaluasi agar mengetahui apakah strategi tersebut berhasil atau masih memerlukan perbaikan. Jadi sebenarnya proses ini membentuk sebuah siklus yang terus berulang. Dan selanjutnya internal strategic audit. Kalau kita mendengar kata audit, mungkin yang pertama kali terlintas adalah pemeriksaan laporan keuangan. Padahal dalam manajemen strategi, audit memiliki makna yang lebih luas. Internal strategic audit merupakan proses untuk menilai seluruh kemampuan perusahaan sebelum menentukan arah strategi. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru. Sebelum melakukan ekspansi, perusahaan tidak boleh langsung melaksanakannya. Perusahaan harus bertanya terlebih dahulu, apakah SDM yang dimiliki sudah cukup, apakah kondisi keuangan mendukung, apakah teknologi yang digunakan sudah siap. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari audit strategis. Dengan kata lain, audit ini membantu perusahaan menghindari keputusan yang terlalu berisiko, karena seluruh keputusan didasarkan pada data, bukan hanya perkiraan. Dan selanjutnya, karakter dan manfaat internal strategic audit. Audit strategis tidak hanya melihat satu bagian perusahaan saja. Seluruh aspek harus dianalisis karena semuanya saling berkaitan. Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Namun, ternyata kemudian SDM masih kurang atau teknologi yang digunakan sudah tertinggal. Artinya, meskipun modal tersedia, strategi ekspansi tetap berpotensi gagal. Manfaat terbesar dari audit strategis adalah membantu perusahaan mengenali kondisi dirinya sendiri sebagai objektif.
Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahannya secara jelas, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif. Selain itu, audit juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan strategi sehingga keputusan diambil menjadi lebih realistis. Dan selanjutnya, strategic business blueprint. Setelah perusahaan mengetahui hasil audit internal, langkah berikut adalah menyusun strategic business blueprint. Blueprint dapat diibaratkan seperti gambar rancangan ketika seseorang ingin membangun rumah. Sebelum pembangunan dimulai, tentu harus ada desain yang jelas mengenai bentuk bangunan, ukuran, hingga tahapan pekerjaannya. Begitu pula dalam dunia bisnis. Blueprint menjadi peta jalan yang menunjukkan bagaimana perusahaan akan mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa blueprint, setiap divisi mungkin akan bekerja dengan caranya masing-masing, sehingga tujuan perusahaan menjadi tidak selaras. Karena itu, blueprint berfungsi sebagai pedoman bersama agar seluruh aktivitas perusahaan bergerak ke arah yang sama. Dan selanjutnya komponen strategi bisnis blueprint. Blueprint yang baik tidak hanya berisi tujuan. Di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling mendukung, dimulai dari visi sebagai cita-cita jangka panjang perusahaan. Kemudian misi yang menjelaskan bagaimana visi tersebut akan diwujudkan. Selanjutnya terdapat tujuan strategis yang lebih terukur. Setelah tujuan ditentukan, perusahaan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan. Agar pelaksanaannya dapat diukur, perusahaan menetapkan KPI atau indikator kinerja. Misalnya target peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Jika target tersebut tercapai, berarti strategi berjalan dengan baik. Namun jika tidak tercapai, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki strategi yang telah dibuat. Dan selanjutnya ada hubungan kedua konsep. Inilah inti dari materi yang saya sampaikan hari ini. Internal strategic audit dan strategic business blueprint sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Audit memberikan informasi, sedangkan blueprint memberikan arah tindakan. Jika audit menunjukkan bahwa perusahaan memiliki teknologi yang masih lemah, maka blueprint harus berisi strategi untuk meningkatkan kemampuan teknologi tersebut. Sebaliknya, apabila blueprint dibuat tanpa hasil audit, maka strategi yang dihasilkan kemungkinan besar tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang besar tetapi hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, audit dapat dikatakan sebagai fondasi, sedangkan blueprint merupakan rencana pembangunan di atas fondasi tersebut. Dan selanjutnya ada studi kasus PT Unilever Indonesia. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, Unilever memiliki banyak merek yang sudah dikenal masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah meningkatkan persaing dari merek lokal yang menawarkan harga lebih terjangkau. Selain itu, konsumen juga mulai lebih memperhatikan produk yang sehat dan ramah lingkungan. Perubahan perilaku konsumen ini membuat perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Jika perusahaan tetap menggunakan strategi lama, maka daya saing akan semakin menurun. Inilah alasan mengapa evaluasi strategi menjadi sangat penting. Dan selanjutnya ada analisis kasus.
Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa Unilever masih memiliki banyak kekuatan. Misalnya merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, kondisi keuangan yang baik, serta pengalaman yang panjang. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaing dan inovasi produk yang perlu dipercepat. Hasil audit tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun blueprint strategi. Strategi yang dipilih tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada inovasi produk, digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, strategi yang dibuat benar-benar disesuaikan dengan hasil evaluasi kondisi perusahaan. Dan selanjutnya ada rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah mempercepat inovasi produk agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan pemasaran digital karena saat ini sebagian besar konsumen memperoleh informasi melalui media digital. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya perusahaan dapat ditekan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat komitmen terhadap produk yang ramah lingkungan karena isu keberlanjutannya semakin menjadi perhatian masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah menetapkan indikator keberhasilan atau KPAI sehingga seluruh strategi dapat diukur secara objektif. Dan selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, dari kedua materi yang dipresentasikan tadi, menurut Anda mana yang lebih penting, internal strategi audit atau strategi bisnis blueprint? Terima kasih. Oke. Dari kedua materi yang dipresentasikan, menurut saya mana yang lebih penting, internal strategic audit atau strategic business blueprint? Jawabannya menurut saya keduanya sama penting dan saling melengkapi. Internal strategic audit berfungsi untuk menganalisis kondisi internal perusahaan. Sedangkan strategic business blueprint digunakan untuk menyusun arah dan langkah strategis berdasarkan hasil analisis tersebut. Jika salah satunya tidak dilakukan, proses penyusunan strateginya menjadi kurang optimal. Di mana Muhammad Khairul Fahmi, Baik, terima kasih. apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, Saya Frida Tunikma ingin bertanya,
Kalau sebuah perusahaan sudah merasa memiliki strategi yang baik, apakah internal strategi audit masih perlu dilakukan dan mengapa? Oke, baik. Saya izin menjawab, ya tetap perlu, meskipun perusahaan sudah memiliki strategi yang baik, kondisi internal dan lingkungan bisnis dapat berubah. Internal strategic audit membantu memastikan bahwa strategi yang dijalankan masih sesuai dengan kondisi perusahaannya saat ini, serta mengidentifikasi peluang atau kelemahan yang mungkin belum terlihat sebelumnya. Gimana, Kak Afridatun? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Sama. Saya menjelaskan kesimpulannya. Ada 3 hal yang penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, sebelum menyusun strategi, perusahaan harus memahami kondisi internalnya. Dahulu, melalui internal strategi. Ulang. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Ada 3 hal penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, sebelum menyusun strategi, perusahaan harus memahami kondisi internalnya terlebih dahulu melalui internal strategic audit. Yang kedua, hasil audit tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam strategic business blueprint agar strategi yang dibuat memiliki arah yang jelas dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ketika kedua konsep ini diterapkan secara bersama-sama, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis karena strategi yang dijalankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Melalui studi kasus PT Unilever Indonesia, kita dapat melihat bahwa perusahaan besar sekalipun tetap perlu melakukan evaluasi internal sebelum menentukan strategi baru. Dengan demikian, keberhasilan sebuah strategi bukan hanya ditentukan oleh seberapa menarik strateginya, tetapi juga oleh seberapa sesuai strategi tersebut dengan kondisi nyata perusahaan. Dan selanjutnya ada referensinya. Dan terima kasih atas perhatiannya, teman-teman audiens. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.